putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Kami percaya bahwa rancangan-Mu mendatangkan kebaikan bagi kami. Semudah itu Tuhan merubah keadaan, tak mudah dimengerti perbuatan ajaibnya. Yang Tuhan inginkan hanyalah percaya, serahkan semua kuati kepadanya. Semudah itu Tuhan merubah keadaan, dan tak mudah dimengerti perbuatan ajaibnya. Yang Tuhan inginkan hanyalah percaya, serahkan semua kuati kepadanya. Semua mendatangkan kebaikan, takkan goyah imanku pada Tuhan. Tak ada sesuatu yang Tuhan tak mampu. Percaya Yesus pasti buka jalan. Suaramu percaya, katakan. Semudah itu Tuhan merubah keadaan, tak mudah dimengerti perbuatan ajaibnya. Yang Tuhan inginkan hanyalah percaya, serahkan semua kuatir kepadanya. Sama-sama. Semua mendatangkan kebaikan, takkan goyah imanku pada Tuhan. Tak ada sesuatu yang Tuhan tak mampu. Percaya Yesus pasti buka jalan.
Hanya Engkau yang kami andalkan di dalam hidup ini Tuhan. Karena Engkau yang penuh kuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Kami percayakan, kami pasrahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kami mau sepenuhnya berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Hari ini berfirmanlah di tengah-tengah kami, Roh Kudus bekerja, kuasai ruangan ini dengan hadirat-Mu. Sementara firman Tuhan dibentangkan, biarlah setiap jiwa yang ada di tempat ini disentuh, dijamah, dijumpai oleh pribadi-Mu sendiri Tuhan. Kami menyambut pribadi-Mu, kami menyambut firman-Mu di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat siang YHS Surabaya. Semangat siang hari ini, amin. Amin. Pertama kalinya saya melayani di tempat ini, jadi mungkin Anda belum terlalu familiar gitu ya. Ini siapa gitu ya. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Karena saya mau disayang makanya saya kenalan dulu ya. Bapak Ibu, nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Kadang-kadang ada beberapa tempat MC-nya saking belibetnya ya, suka kenalin saya Joshua Iwan Yahudi, padahal saya bukan orang Yahudi, saya orang Jawa ya. Nah saudara, supaya nggak bingung, Pak nama kok banyak ya, ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi, semua diborong. Anda kalau entah papasan dengan saya, entah di mana, nggak tahu ceritanya bagaimana, Anda ketemu saya, Bapak Ibu tolong sapa saya, nama saya Iwan saja. Artinya inilah pria menawan. Iwan, supaya cepat ingat Bapak Ibu ya. Saya datang dengan istri dan anak saya. Nah, anak saya sudah tidur ya. Anak saya ini 14 tahun Bapak Ibu, ditunggu ya, pakai berbagai macam cara, ganti dokter belasan kali, gagal semua. Tapi Tuhan kasih mujizat lewat cara normal. Setelah 14 tahun lahirlah anak ini. Nah, tapi hari ini saya nggak kesaksian tentang anak saya, kapan-kapan undang saya lagi khusus untuk itu. Ya, butuh 30 sesi Bapak Ibu, panjang ceritanya ya. Kapan-kapan saya akan cerita. Nah, hari ini saya akan berkhotbah something yang simple Bapak Ibu ya, sederhana, tapi saya butuh Anda energinya difokuskan, semangat dikeluarkan, Anda responsif, siap Bapak Ibu ya. Coba tepuk orang di kanan Anda, di kiri Anda pundaknya, tepuk agak kenceng lalu bilang begini, kayaknya yang ini seru gitu ya. 1, 2, 3. Kayaknya yang ini seru ya. Nah orang yang tepuk Anda, gantian Anda tepuk terus bilang gini, makanya jangan tidur gitu ya. Nah, jangan-jangan kamu tepuk-tepuk saya, kamu yang tidur nanti ya. Oke, boleh slide saya dimunculkan. Hari ini judul khotbah saya adalah Deeper and Higher. Lebih dalam dan lebih tinggi. Tidak ada orang yang pengen hidupnya makin lama makin nyungsep, makin lama makin turun, gak ada. Semua orang yang normal, yang waras dan normal, ingin hidupnya semakin hari semakin naik, semakin bertambah, semakin bertumbuh. Betul atau betul Bapak Ibu? Ya, makin hari pengen duitnya makin banyak atau makin kurang? Banyak dong, saya juga pengennya makin hari makin banyak ya. Karir tiap hari makin hari pengennya makin naik atau makin turun? Ya makin naik, itulah keinginan kerinduan kita semua. Bahkan orang Kristen punya slogan yang tidak henti-hentinya didengungkan ya. Kami akan semakin naik dan tidak pernah turun. Amin kan Bapak Ibu ya? Kita kan pengennya gitu kan, semakin naik dan tidak pernah turun. Tetapi ada sebuah hukum yang penting sekali yang kita perlu pahami kalau kita pengen hidup kita di bawah Tuhan semakin naik. Nah kita lihat statementnya, boleh dimunculkan. Semakin tinggi kehidupan yang engkau inginkan, semakin harus kuat dan dalam pondasi yang engkau butuhkan. Kalau saudara pengen kehidupanmu itu di bawah Tuhan makin naik, engkau justru harus taruh pondasi hidupmu itu makin dalam bersama dengan Tuhan. Nah banyak orang Kristen cuma mau naiknya, tapi nggak mau dalamnya. Kalau diajak untuk mendalam nggak mau, tapi pengennya ayo tambahkan lagi Tuhan, bawa aku makin naik Tuhan, itu bahaya. Bapak Ibu kalau Anda bangun bangunan gedung yang makin tinggi, makin gedungnya itu berlantainya itu bertingkat-tingkat makin tinggi, pondasinya itu harus nancep makin dalam Bapak Ibu. Anda nggak bisa bangun bangunan 30 lantai, 40 lantai, pakai pondasi rumah 2 lantai, nggak bisa. Nanti yang ada kehancuran, kerusakannya itu akan parah sekali. Kenapa? Karena bangunan makin tinggi, tekanannya makin besar. Maka dia butuh pondasi makin dalam. Nah ini hukum. Ini tuh prinsip. Suka tidak suka berlaku kepada hidup kita. Banyak orang gak bangun pondasi yang kuat untuk hidupnya. Tapi dia pengen cepet-cepet naik. Nah makanya gini loh.
Kalau kita ikut seminar-seminar gitu ya, terutama seminar kesuksesan, seminar tanda kutip motivasi, kita seringkali diajari untuk bermimpi besar. Betul ya Bapak Ibu ya? Bermimpilah besar. Kadang-kadang dalam bahasa lebih Kristennya itu ada orang bilang gini, Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Jadi kalau mimpi itu mesti besar sesuai dengan kebesarannya Tuhan kita gitu ya. Saya tidak menolak prinsip itu ada benernya. Tetapi buat saya jangan cuma bermimpi besar, saudara harus bermimpi benar. Besar tapi kalau nggak benar bahaya loh Bapak Ibu. Banyak orang pengennya cepat gede, hidupnya pengennya cepat, wah begini, dapat ini, wah naik begini, bertambah begini. Tapi nggak bener naruh pondasinya, wah itu mengerikan sekali. Bangun rumah, pertama kali yang dimulai apa Bapak Ibu? Nggak mungkin tembok dulu, nggak mungkin atap dulu, yang kontraktor mah udah tahu banget. Ya, saya kalau sama kontraktor, Pak, pondasi terakhir aja. Ya, saya pengennya ini yang, wah pokoknya yang keren-keren dulu itu loh, supaya kelihatan dulu, baru habis itu nanti tambahin pondasinya. Nggak bisa Pak. Pondasi yang pertama kali dan harus kedalamannya sesuai mau naiknya seberapa tinggi. Kalau 4 lantai ya pondasinya mesti bener. Nggak bisa 4 lantai pakai pondasi 1 lantai Bapak Ibu. Nah ini prinsip. Tapi banyak orang Kristen nggak mau begini. Maunya naiknya cepet gitu ya. Tapi membangun pondasinya nggak mau. Nah ini bahaya. Coba kita lihat ada tanaman namanya bambu, Bapak Ibu. Orang kalau nanam tanaman bambu, mungkin kalau yang nggak ngerti bisa bingung. Karena 5 tahun pertama bambu itu nggak muncul ke permukaan. 5 tahun pertama bambu itu masuk ke dalam. 5 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau orang nggak ngerti, baru 1 tahun dipikir ini gagal. Wah ini udah gak muncul, ini udah gagal, tinggalin aja. Padahal dia bertumbuh, tapi bertumbuhnya kemana? Ke dalam dulu. Begitu dia udah cukup dalam, baru dia muncul naik ke atas. Makanya bambu adalah salah satu tanaman yang paling tahan kena angin badai. Dia cuma maju mundur cantik, gitu. Jarang yang patah. Kalau sampai bambu patah, berarti tanaman lain udah porak-poranda itu. Nah kenapa bisa begitu? Karena dia kuat sekali menancap ke dalam. Makanya begitu dia naik ke permukaan, dia kuat, dia teguh, dia nggak goyah. Nah ayatnya kita baca, Yesus menyampaikan prinsip ini Bapak Ibu ya dalam sebuah ajarannya. Mari kita lihat di Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Kita baca ayat nggak banyak Bapak Ibu, cuman 1. Tapi diulang-ulang dan saya penekanannya di tempat-tempat kalimat yang berbeda-beda. Saudara lihat highlight warna birunya nanti ya. Nah kita mulai yang pertama ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyamakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, inilah kehidupan orang Kristen yang benar. Rumah itu tidak dapat digoyahkan karena kokoh dibangun. Apa sih banjir itu? Air bah itu apa? Boleh dimunculkan. Ya. Next slide. Pertama kita semua udah tahu yang namanya air bah dan banjir itu apa? Masalah dalam hidup. Bapak Ibu, yang namanya hidup di dunia ini, judulnya Anda masih manusia. Coba dilihat kiri kanannya betul manusia ya. Bukan makhluk astral ya. Atau makhluk halus jadi-jadian kan ya, manusia ya. Tidak bisa lepas dari masalah, itu udah kodrat. Mau Kristen dekek, orang Jawa bilang, ya mau kayak gimana, tetap gak lepas dari masalah. Itulah kodrat kita sebagai manusia hidup di dunia yang sudah rusak oleh dosa ini. Kapan kita bebas dari masalah? Nanti, waktu Yesus menjemput kita, entah secara pribadi maupun di awan-awan nanti. Membawa kita ke surga, bebas masalah itu sudah. Ya Anda gak mikir cari duit lagi, udah gak ada nilainya duit di surga nanti. Anda gak pusing lagi makan apa, Anda gak pusing nanti kepanasan atau kedinginan, udah bebas masalah. Tapi sebelum itu terjadi, walaupun Anda udah ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, tetap ada masalah Bapak Ibu. Ikut Tuhan Yesus itu bukan untuk menghilangkan masalah. Ikut Tuhan Yesus adalah untuk kuat menghadapi masalah. Bapak Ibu. Nah makanya banyak orang kecewa jadi Kristen. Wah aku ikut Tuhan Yesus kok hidupku jadi bermasalah ya. Lah emang udah hidup berapa lama sih kok gak tahu ya kalau hidup ini memang kodratnya masalah. Musa kan nulis di Mazmur.
Hidup manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan. Saudara, kalau ketemu orang yang umurnya udah senior gitu ya, maaf ya, ini bukan ngomongin yang udah senior, ini realita ya, usia 70, 80 gitu ya. Kalau ngobrol yang dibanggakan apa Bapak Ibu? Coba Anda amatin deh, ngobrol sama orang senior, yang dibanggakan apa? Dulu, wah aku itu ikut perang, mau mati kok bangga. Ya, aku udah megap-megap itu waktu itu ya, ketembak Belanda gitu kan, membanggakan gitu kan ya. Terus apa lagi? Dulu aku ngerintis usaha sampai nggak makan ya berhari-hari, setengah mati itu. Kebanggaannya kesukaran dan penderitaan itu manusia, betul atau betul Bapak Ibu? Ya, makanya sekarang kan banyak orang adu nasib. Ya, kalau di sosial media itu cerita itu ya, bangga-banggaan susah. Halah kamu baru gitu, aku ini loh digampar sama suamiku sampai mencelat aku. Wah, lo kok bangga diceritakan gitu loh. Itulah manusia. Apa yang mau diceritakan selain kesukaran dan penderitaan, ya kan? Nah itulah, ikut Yesus tidak menghilangkan itu. Ikut Yesus membuat engkau kuat. Sehingga ketika masalah terjadi, engkau tidak hancur, engkau tidak goyah. Karena rumahmu kokoh dibangun. Pernikahan-pernikahan Kristen tidak lepas dari masalah. Loh saudara, tahun 2020 saya buka konseling nikah. Saya habis ambil sertifikasi marriage counselor. 2020 saya buka konseling nikah. Sejak hari itu yang konseling sama saya 80% orang Kristen. Tapi kasusnya mengerikan. Ngeri-ngeri. Saudara kalau mau tahu realita hidup, lebih terbuka matanya, jadilah konselor. Bener. Saudara pikir saudara sudah tahu buruknya dunia ini. Nanti kalau jadi konselor, saudara akan lihat betapa hancurnya dunia ini oleh dosa. Saya sejak tahu ya cerita-cerita terdalam hidup orang-orang, Bapak Ibu ya. Dalam hati saya cuman begini, memang benar kita ini butuh Tuhan Yesus. Dosa sudah merusak kehidupan manusia begitu rupa. Wah, tidak bisa lepas dari masalah. Nah, tapi udahlah nggak usah panjang-panjang ngomongin masalah, kita semua udah jago lah, bermasalah lah kita lah ya. Nah, berikutnya ya, pencobaan yang kedua adalah apa? Godaan dosa. Belum yang tadi, godaan dosa. Jadi air bah dan banjir itu bisa berupa masalah, bisa berupa dosa. Ada orang punya masalah, kuat-kuat terus saja. Bisa dia ngadepin, karena mungkin mentalnya strong gitu ya. Tapi begitu dihadapkan dengan dosa, lemah dia. Nah, dosa itu bukan masalah, dosa adalah dosa. Ya, dosa itu lebih dari sekedar masalah. Banyak orang bilang begini, wah aku punya masalah nih, aku selingkuh. Itu bukan masalah, itu dosa. Dosa itu treatmentnya lebih dari sekedar masalah, tingkat urgensinya. Gitu ya. Ada orang kuat menghadapi masalah, tapi begitu menghadapi godaan dosa, kalah, lemah. Nah tapi saya nggak usah cepet-cepet lah, nggak usah lama-lama lah ngomongin godaan dosa. Yang ketiga ini yang jarang dibahas. Apa sih air bah yang ketiga? Rezeki. Ada toko namanya Banjir Rezeki. Nah Bapak Ibu, banyak orang berpikir gini, makin banyak tanda kutip berkatnya, berarti itu datang dari Tuhan. Belum tentu. Air bah dan banjir ini bisa berupa rezeki Bapak Ibu. Kalau engkau tidak punya kapasitas untuk menanggung rezeki itu tidak menjadi berkat tapi jadi kutuk. Saudara lihat perawakan saya. Menurut saudara saya ngangkat beban 100 kilo kira-kira kuat nggak? Kok ketawanya gitu sih saudara ya? Anda kok langsung gitu ya? Memang nggak meyakinkan sih dan memang saya nggak kuat beneran. Ya nggak kuat, kalau saya suruh angkat 100 kilo nggak mampu saya. Artinya apa? Kapasitas saya bukan 100 kilo. Jadi kalau saya dikasih 100 kilo itu tidak membuat saya bertambah kuat, itu menghancurkan saya. Tapi beda sama orang-orang yang memang bodybuilder gitu ya. Yang mereka bisa ngangkat sampai 120 kilo juga kuat-kuat aja. Dikasih 100 kilo, otot mereka makin kuat. Karena mereka punya kapasitasnya. Nih Bapak Ibu, kalau Anda kemampuan kapasitas Anda cuma bisa ngelola duit 5 juta, Anda dikasih 20 juta, itu bukan berkat, itu bahaya. Banyak orang rusak karena itu hidupnya. Loh saudara emang gak pernah ketemu. Orang dulu waktu masih pas-pasan ini bukan pas pengen keluar negeri pas ada duitnya. Bukan. Kalau itu pas banget gitu ya. Ini pas-pasan bener-bener pas-pasan.
cinta Tuhan, pelayanan, rajin doa. Begitu dapat berkat banyak, tanda kutip, duitnya tambah banyak, karir meningkat. Udah gak ke gereja, udah gak doa, udah gak pelayanan. Loh, apakah itu berkat? Bukan. Gini loh saudara, sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan itu bukan berkat. Walaupun bentuknya baik. Maaf, ini yang muda-muda ya, kan saya lihat beberapa muda ya, umurnya kayak saya 17 tahunan gitu ya. Nah, dapat pacar cantik, wah berkat Tuhan. Tapi dia ngajakin kamu untuk gak ke gereja, bukan berkat Tuhan. Loh, waktu Yesus dicobai oleh iblis, Bapak Ibu, dia ngomong begini, sama Tuhan Yesus, iblisnya ngomong begini, sembah aku, maka aku akan berikan semua ini, kerajaan di dunia. Karena semuanya ini sudah berada dalam kekuasaanku, diberikan kepadaku. Berarti iblis juga bisa ngasih kita duit. Iblis juga bisa ngasih kita kekuasaan. Iblis juga bisa ngasih kita popularitas, kemewahan. Bisa. Jadi jangan selalu berpikir, wah ini lagi mau dapat proyek besar ini, berkat Tuhan. Lah Anda punya kapasitasnya enggak? Pondasi Anda kuat enggak untuk nanggung itu? Kalau enggak, remek nanti. Pernikahan-pernikahan banyak yang hancur gara-gara itu loh Bapak Ibu ya. Pernah ada satu wanita cerita, konseling. Pak, dulu 5 tahun yang lalu, saya sama suami saya, kami masih hidup ya berjuang, duit belum ada, ya kami kurang, tapi kami setiap pagi doa. Kami melayani bersama, kami datang kebaktian, wah kami cinta Tuhan. 5 tahun kemudian, bisnisnya suami saya meningkat drastis. Uang bertambah banyak, semua yang kami inginkan mulai bisa dibeli. Setelah 5 tahun apa yang terjadi? Suaminya mulai main gila. Saya bingung mainan apa sih yang bikin gila. Ya kok bisa main gila gitu. Main terus jadi gila gitu. Ya, suami saya mulai main gila. Boro-boro doa setiap pagi, boro-boro datang kebaktian pelayanan. Dia pulang ke rumah aja nggak tahu kapan Pak. Dia udah pergi sama sundel bolong. Saudara, apakah itu berkat Tuhan? Berkat Tuhan atau enggak, kadang-kadang tergantung kapasitasmu itu seberapa, pondasimu sekuat apa. Saudara gini loh, Tuhan itu kan Bapak yang baik, betul atau betul? Dia bahkan lebih baik dari Bapak yang ada di dunia ini. Orang tua yang baik tidak memberikan segala-galanya untuk anaknya. Nih, saya ulang. Orang tua yang baik tidak memberikan segala-galanya buat anaknya. Orang tua yang baik hanya memberikan yang terbaik buat anaknya. Saya nggak kasih semuanya yang diminta oleh anak saya nggak berikan anak saya segala-galanya. Kalau anak saya minta sesuatu yang buruk buat dia, saya akan larang dan saya nggak akan kasih karena saya pengen menjadi bapak yang baik buat dia. Saya memastikan, berusaha memastikan hanya yang terbaik yang saya mau berikan buat anak saya. Apalagi bapak di surga. Dia nggak akan memberikan sesuatu kalau dia tahu ini akan merusak hidupmu. Dia cek, wah pondasimu cuman segini, cuman kuat 2 lantai. Ya aku kasihnya ya 2 lantai aja, tapi iblis adalah bapak pendusta, dia pengen menghancurkan hidup kita. Wih pondasinya cuman 2 lantai, kita kasih dia kemuliaan 50 lantai. Jreng, kita seneng. Tapi begitu air bah datang, hancur rusak porak-poranda. Makanya doa sama Tuhan itu jangan gini Bapak Ibu. Tuhan berikan aku uang yang banyak. Itu doanya gak gitu. Loh Pak terus doanya gimana? Doanya gini. Tuhan buat aku punya kapasitas semakin kuat di dalam Tuhan. Upgrade diriku. Mentalitasnya, cara berpikirnya, keahliannya, kedalaman dengan Tuhannya. Upgrade aku makin dalam. Supaya Tuhan bisa percayakan lebih banyak kepada saya. Minta duit 100 juta, tapi kapasitasnya cuma bisa ngelola 10 juta. Mau gimana ceritanya, nanti balik lagi ke 10 juta. Saudara pernah gak ketemu orang kayak gitu? Saya pernah, mau nolongin orang, kita modalin dia. Wah compang-camping, deng, bubar. Kita tutup utangnya, bantu modalin lagi. Deng, bubar. Pernah ketemu orang model kayak gitu? Kenapa? Kapasitasnya cuma segitu. Jadi mau dikasih seberapa pun, nggak bisa.
Nah, saudara, jadi yang penting tuh gini loh. Kamu pengen setinggi apa hidupmu? Bangun pondasimu kedalamannya sesuai segitu. Kalau enggak, jangan pengen tinggi-tinggi. Ngeri nanti. Saudara, jatuhmu akan ngeri sekali. Nah, Tuhan nggak mau itu terjadi. Iblis yang mau itu terjadi. Makanya saudara, mari kita fokus di kedalaman. Yuk, lanjut. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya? Clear ya? Oke, lanjut ya. Ada 2 pertanyaan dari khotbah saya pada siang hari ini. 1, engkau membangun di atas dasar apa untuk hidupmu? Pondasi hidupmu itu dasarnya apa sih Bapak Ibu? Ya, kita kan orang Kristen, harusnya dasar kita apa? Ya, perkataan firman Tuhan. Nah, mari kita baca ayatnya. Ayatnya cuma 1 Bapak Ibu ya, tapi highlight warna birunya pindah-pindah ya. Setiap orang yang datang kepadaku mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya, pondasinya di atas apa? Batu, bukan pasir Bapak Ibu. Batu ini apa? Kalau Nabi Yesaya pernah bernubuat, batu penjuru itu, batu karang yang teguh itu, namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Orang Kristen, dasar hidupmu, pondasi hidupmu, tidak ada yang lain. Harus Yesus Kristus Tuhan dan semua firman-Nya. Loh, tapi banyak orang Kristen kalau hari Minggu dengerin firman Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu bisa dengerin astronomi, dengerin feng shui, dengerin ini, dengerin itu, campur-campur kayak gado-gado. Ya, makanya habis makan mules, ya, campur-campur semua. Nah, kadang-kadang ya Yesus, kadang-kadang ada Sun Gokong, kadang-kadang wah ganti-ganti macam-macam semua dicampur, pokoknya mana yang kelihatannya bagus buat saya, asik, seru, wah ini boleh gitu kan. Nggak bisa gitu Bapak Ibu. Dasarmu harus Yesus dan semua firman-Nya. Nah, makanya Bapak Ibu kita lihat, boleh dimunculkan pernyataannya, ayat berikutnya. Gimana sih maksudnya meletakkan hidup di atas Yesus itu maksudnya apa? Nah ini, setiap orang yang 1 datang kepadaku. 2, dan mendengarkan perkataanku. 3, serta melakukan. Jadi ada 3 hal. 1, datang. Datang kepada siapa? Yesus dong. Jangan ke orang pinter. Itu orang pinter itu orang ngaku pinter saudara. Ya, Anda juga bisa kalau mau. Kalau mau sama saya juga bisa loh, pulang dari sini. Coba telapak tangan, tanda tangan, garis wajah, sama isi dompet, sini saya bisa analisa semua. Loh saudara, itu tuh ada penelitiannya, ya bisa dipelajari. Ya, orang dalam waktu diajarin cuma 1 hari aja, nanti bisa baca, pura-pura baca telapak tangan saudara tuh bisa. Ya, kan kelihatannya pinter, tapi sebenarnya ngaku pinter. Jadi kalau Anda lagi ngalamin masalah, Anda lagi ngalamin sesuatu dalam hidup ini, bahkan termasuk dapat peluang cuan besar, yang pertama kali saudara harus lakukan adalah datang kepada Tuhan. Dibawa dalam doa dulu. Termasuk mau dapat cuan, doa dulu loh. Ya. Banyak kan gini, kalau orang punya masalah doa kenceng. Begitu mau dapat cuan gak usah doa. Ini mah jelas dari Tuhan. Makin gede cuannya mah dari Tuhan. Yang seperti yang saya bilang tadi loh. Itu bisa jadi banjir loh Bapak Ibu ya. Anda harus datang ke Tuhan doa. Jangan-jangan Tuhan bisa memperingatkan, lewatkan yang ini. Karena yang ini dihasilkan dengan cara-cara yang tidak baik. Kamu merusak hidup banyak orang. Kamu mengorbankan nuranimu, kamu melanggar perintah-perintah Tuhan banyak. Lewatkan yang ini. Siap gak Bapak Ibu meletakkan dasar fondasi di atas Yesus? Gak gampang loh, coba dilihat wajah kiri kanannya. Kira-kira itu wajah yang siap gak? Atau manyun? 1, 2, 3. Coba lihat. Ya, siap atau manyun gitu ya. Kayak, kok gitu ya? Gitu ya. Sudah datang. Kedua, jangan berhenti datang kepada Tuhan sampai engkau sudah mendengar perkataannya. Gimana cara dengar perkataan Tuhan? Tidak selalu dalam bentuk yang supranatural. Orang Kristen sukanya yang ajaib-ajaib. Johnny, nih. Senengnya yang gitu loh saudara ya. Tuhan bicara. Wah ini suara Tuhan. Senengnya tuh orang Kristen yang gitu-gitu. Loh Tuhan bisa gak lakukan kayak gitu?
Bisa. Tapi kalau dia lakukan kayak gitu terus menerus setiap hari, buat apa ada Alkitab, Pak? Itu yang nulis Alkitab itu ya setengah mati loh nulisnya. Dan saudara itu tebelnya segitu tebel membahas segala hal tentang kehidupan. Ngapain Tuhan berkali-kali ngomong langsung? Kadang-kadang Tuhan cuma datengin kita cuma ngomong ini, baca itu tolong dibaca. Segitu banyak, udah penjelasannya udah banyak itu, baca. Tapi kita pengen, memang orang Indonesia gitu ya saudara ya. Udah ditulis ya, Bible study. Hari apa, jam berapa. Nanti begitu newsnya selesai, tanya, Pak tadi jam berapa Pak? Sukanya tuh pengennya tuh diomongi langsung gitu loh ya. Ya Tuhan bisa nggak? Bisa. Tapi kalau dia udah memberikan Alkitab, bu ya dibaca gitu loh saudara. Ya. Nah, jadi bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Salah satunya lewat Alkitab. Jangan selalu menunggu, ayo Tuhan, sekarang. Sekarang Tuhan. Mana suaramu? Lah Alkitabnya di depannya dia persis, yaitu di situ. Jadi datang dalam bentuk doa, mendengar dalam bentuk apa? Baca firman. Habis itu yang ketiga apa? Lakukan. Makin sering Anda lakukan firman Tuhan, makin kokoh Anda menaruh hidup pondasi Anda di atas Yesus Kristus Tuhan. Nah, makanya kita lihat, boleh dimunculkan statement saya ini. Kebenaran yang tidak selaras dengan Kristus bukan kebenaran, tidak peduli sebagus apa perkataan dan tulisannya. Loh, zaman sekarang saudara ya, orang itu pada mengaku bijaksana semua, betul nggak sih? Ya coba lihat tuh YouTube, Instagram, TikTok, semua orang kan jadi pakar saudara ya. Ada pakar ini, pakar itu, bahkan pakar firman Tuhannya juga banyak banget loh di TikTok sekarang saudara ya. Ajaran-ajaran itu, waduh udah banyak sekali. Seringkali kedengarannya bagus, tapi kalau tidak selaras dengan kebenaran dari firman Tuhan, tidak sesuai dengan yang dikatakan Kristus, dia bukan kebenaran. Saya kasih contoh, paling simpel. Ada orang bilang begini, untuk diselamatkan, enggak harus lewat Yesus Kristus Tuhan. Kita bisa dengan melakukan hal-hal yang baik, mengasihi orang lain, kita bisa diselamatkan. Lah wong Alkitabnya udah jelas loh, yang ngomong Yesus sendiri loh. Kalimatnya gimana Bapak Ibu? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa bertemu dengan Bapa tanpa melalui aku. Lah kurang apa jelasnya Bapak Ibu? Tapi tetap bisa ada orang ngomong yang berbeda. Gini, ini saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Ada orang bilang begini, Pak, kan ada banyak jalan menuju ke Roma. Nah ya itu ke Roma. Ya begitu juga dengan surga Pak. Ada banyak jalan menuju ke surga. Bisa lewat Tuhan Yesus, bisa lewat Cupatkai, bisa lewat Gatot Kaca, bisa lewat siapa. Yang penting kan ujungnya ke surga. Saya nanya gini, memang jangan-jangan ada banyak jalan menuju ke surga. Tapi kalau mau ketemu sama Bapak di surga, cuman Yesus yang bisa nganterin kita. Ngapain kamu nyampe ke surga gak ketemu sama Bapaknya? Gak ketemu sama yang punya. Tujuan kita itu bukan tempat, tujuan kita itu pribadi. Surga adalah dimanapun kita berada bersama dengan Bapak. Kalau Bapak meninggalkan tempat itu, dia bukan surga lagi. Dia menjadi neraka. Neraka bukan cuma penyiksaan yang kekal. Neraka adalah keterpisahan dengan Bapa di surga selama-lamanya. Andaikan memang benar ada banyak jalan ke surga, tapi cuma Yesus yang bisa nganterin ketemu dengan Bapa. Ada banyak jalan menuju ke rumah saya. Saudara bisa lewat laut, lewat udara, lewat darat. Ada banyak jalan bisa ditempuh. Tapi cuma istri saya yang bisa nganterin saudara ketemu sama saya. Mau makan satu meja sama saya di rumah saya, cuman bisa lewat istri saya. Ngapain saudara nyampe di depan rumah saya tapi gak masuk dan makan sama saya? Kan gelandangan di emperan namanya. Saudara nangkep maksud saya? Banyak ajaran bagus kelihatannya, kedengarannya. Tapi bukan kebenaran kalau tidak selaras dengan apa yang Kristus katakan. Pertanyaannya, Anda tahu gak yang selaras sama Kristus itu yang mana?
Kalau nggak pernah baca Alkitab, lah itu problemnya. Saudara, gimana bedain uang palsu dengan uang asli? Saudara harus tahu yang asli dulu yang mana. Nah, Pak namanya siapa Pak? Setiawan. Ya. Andai kan saya belum pernah ketemu muka dengan muka sama sekali dengan Pak Setiawan. Siapapun bapak-bapak di tempat ini ngaku datang ke saya. Nama saya Pak Setiawan, saya percaya. Lah saya belum tahu aslinya kok. Tapi begitu saya tahu aslinya, ada orang datang ke saya ngaku Pak Setiawan. Bukan, kamu bukan Pak Setiawan. Karena saya udah tahu yang aslinya siapa. Sudah nangkap maksud saya? Kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan yang benerannya seperti apa dan saudara nggak mengerti benar-benar, nanti orang bilang atas nama firman Tuhan, saudara percaya aja. Nah itu yang terjadi dengan kekristenan sekarang loh Bapak Ibu. Hati-hati loh. Dasar kamus Tuhan Yesus benar-benar atau bukan ditentukan dari apa? Datang, dengar, lakukan. Oke, berikutnya. Boleh dimunculkan pertanyaan yang kedua. Oke, dasarnya memang Tuhan Yesus. Tapi seberapa dalam? Oh dalam Pak, aku ini jadi orang Kristen udah 30 tahun loh Pak. Jangan gitu loh, saya ini udah pelayanan, saya udah ini. Bapak Ibu, kedalamanmu bersama dengan Tuhan tidak ditentukan dari berapa lama kamu menjadi orang Kristen. Tidak ditentukan seaktif apa kamu melayani. Hati-hati. Wis, setiap kali ketemu, Shalom Alaihim. Di sini dalam banget ini rohani banget ini orang nih pasti ini ya. Loh, pernah nggak ketemu orang yang apa-apa itu keluar ayat semua? Ya, mau makan di mana? Makananku bukanlah roti saja, melainkan melakukan kehendak firman Tuhan. Kita langsung ciut gitu ya, mau ngomong babi panggang, samcan kayak langsung dosa banget gitu ketemu orang-orang kayak gitu. Wah, apa-apa firman Tuhan, apa-apa Shalom Alaihim, apa-apa. Oh, diberkatilah engkau ya. Hosh, luar biasa banget gitu loh. Tidak ditentukan dari itu, saudara. Makanya gambarnya tolong dimunculkan gambarnya. Ya. Kita ini sukanya kayak gini nih, di permukaan tuh kelihatannya mana yang mentereng. Wah, hebat-hebatan gitu ya. Pelayanan, apal ayat-ayat, hebat sekali ngomongnya rohani. Tapi coba dibuka dalamnya, coba. Slide berikutnya. Nah. Yang kanan ternyata pendek, nggak dalam. Yang kiri kelihatannya culun, nggak meyakinkan, tapi ternyata dia dalam bersama dengan Tuhan. Ini ketika nanti muncul masalah, siapa yang bertahan? Bapak Ibu yang kanan nyabutnya mah gampang banget, jret, selesai dia. Tapi yang kiri, berat nyabutnya, karena kuat menancap di dalam. Saudara, yang namanya pondasi itu nggak pernah menarik. Saudara kalau main ke rumah temen yang baru bangun rumah, baru gres gitu ya. Saudara main ke rumahnya, saudara kan datang pasti gini dong. Mana kamar tidurnya mana tempat makannya, mana dapurnya, mana rooftopnya, bener gak sih? Kan pengen lihat desain-desain kerennya kan di situ kan. Ada gak di antara saudara datang main ke rumah temen, mana pondasimu mana? Aku pengen lihat pondasimu dulu, bikinnya gimana? Gak ada saudara yang pengen tahu pondasi. Karena memang gak menarik. Orang Kristen kalau cari gereja, datang ke gereja, misalkan Bapak Ibu ini bukan nyindir ya, ini nabrak ya. Kalau ada di antara Anda yang kesasar nih, datang ke gereja ini nih hari ini ya, entah gimana jalan, loh ini kok ada nyanyi-nyanyi, aku masuk ya udahlah duduk, Anda kesasar di sini. Ya, jangan seperti yang saya contohkan ini ya, cari gereja gini. ID-nya berapa gede? Bawa meteran ke gereja. Wah lumayan gede, bagus ini. Pemain musik, jago, wah bagus. Yang nyanyi, suaranya bagus. Itu yang kelihatan di permukaan. Bukan nggak boleh loh ya. Boleh, nggak apa-apa. Gereja saya di Jakarta juga kami berusaha upgrade semuanya. Tapi jarang orang Kristen nyari gereja, tanya sama pemimpinnya gini, Pak, di gereja ini ada komsel nggak? Jarang. Pak, gereja ini ada bahan saat teduh tiap hariannya nggak? Jarang. Pak, di gereja ini kami diajari gimana memastikan bahwa kami akan saat teduh tiap hari. Jarang. Pak, gereja ini ada kelas pendalaman Alkitabnya enggak Pak? Jarang. Yang sering apa? Pak, di gereja ini kalau didoakan manjur enggak? Yang sakit langsung sembuh enggak? Yang miskin langsung jadi kaya enggak? Kalau iya, saya mau di gereja ini. Nah, yang kelihatan Bapak Ibu, enggak ada orang nanya pondasimu mana, enggak ada.
Dan Bapak Ibu kalau Anda belajar dunia konstruksi, namanya pondasi bentuknya ya gitu-gitu. Ya, nggak ada pondasi minimalis modern, nggak ada. Pondasi klasik, pondasi gaya Skandinavian, nggak ada. Tapi kalau desain interior, wah yang keren-keren banyak saudara ya. Makanya jadi orang Kristen itu jangan gini. Halah datang dari Jakarta jauh-jauh diundang, khotbahnya suruh baca Alkitab lagi. Kalau kayak gitu mah udah dari dulu aku dengar lah, yang namanya pondasi ya itu aja Pak. Doa, baca firman, bersekutu dengan orang percaya, lakukan firman, menginjil. Ya udah itu aja. Lah memang zaman sekarang tuh kekristenan memang makin seru saudara ya. Bawa naik meja pingpong ya. Ada Vespa, ada kasur yang khotbah seru. Badut muncul, pulang dapat door prize kulkas ya. Saudaraku, kadang-kadang kita begitu terpukau dengan dekorasi-dekorasi. Pondasinya nggak dibangun, air bah datang, bubar hidup kita. Khotbah yang lucu bagus nggak? Bagus. Tapi khotbah yang lucu tidak menyelamatkanmu pada waktu masalah datang. Yang menyelamatkanmu pada waktu masalah datang, apakah tiap hari engkau datang di hadapan Tuhan, saat teduh, baca Alkitab, praktekin firman. Tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang bertanya, karena itu pondasi di bawah tanah. Enggak ada yang lihat, hanya Tuhan yang tahu. Yes, waktu sudah berkedip-kedip di depan saya saudara. Menunjukkan saya tinggal sedikit waktu khotbahnya. Tenang, slide-nya tinggal 3. Ayatnya. Nah, ini sudah ya. Oke. Setiap orang yang datang kepadaku mendengar perkataanku serta melakukannya. Jadi bagaimana sih Bapak Ibu bangun kedalaman? Supaya saya bisa dalam tuh gimana? Nah, tadi kan sudah dikatakan mendengar dan melakukan. Tapi boleh dimunculkan 2 kata ini. Slide berikutnya. Mendengar, melakukan. Ayatnya. Munculkan. Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran, tapi pendengaran oleh firman Kristus. Berikutnya, demikian juga halnya dengan iman. Iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Buat apa iman timbul kalau kemudian mati? Banyak orang mendengar, tapi nggak lakukan. Maka imannya muncul hanya saat mendengar, tapi habis itu mati. Sudah pernah nggak lihat film? Film laga, film action, film superhero. Keadaan udah kritis, wah udah mau kalah semua. Terus jagoan utamanya nongol, timbul dia. Jreng, tapi habis itu mati. Jret. Sudah nonton film kan gini, apa ini film apa ini? Rifan balikin duitku. Jagoan datang yang menang dong, jagoan datang tiba-tiba mati, terus tamat. Ya buat apa? Lah kayak gitu kurang lebih orang Kristen. Dengerin khotbah, baca firman, iman bangkit, wah, tapi gak mau lakukan. Habis itu nyungsep mati. Sudah berapa ratus ribu khotbah yang Anda dengarkan sejak Anda pertama jadi orang Kristen, berapa banyak yang Anda lakukan? Kenapa kok orang bisa denger tapi gak lakukan? Boleh dimunculkan. Pemain keyboard, dimanapun kau berada, tunjukkan pesonamu. Oh kayak take me out ya jadinya ya. Ya. Kalau pembicara sudah mengundang pemain keyboard maju ke depan, sudah tahu artinya apa? Khotbah hampir selesai, puji Tuhan. Di antara mendengar dan melakukan ada jeda, ada gap, ada jurang. Yaitu apa? Kita baca ayatnya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datang si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Jadi ini salah satu penyebab kenapa orang udah banyak dengar, tapi kok nggak bisa dalam. Karena dia nggak ngerti. Pengertian, pemahaman, pengenalan akan firman Tuhannya lemah. Kalau kamu nggak ngerti gimana mau lakuinnya? Nggak bisa. Coba saudara, tolong jualan pakai digital marketing. Hah? Apa itu digital marketing? Loh saudara nggak tahu gimana mau lakuin. Harus belajar. Belajarnya harus mendalam. Supaya prakteknya juga powerful. Nah makanya saudara saya mendorong pulang dari sini. Jangan cuman baca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari itu udah kebutuhan minimal standar.
Udah gak usah dikhotbahin lagi itu sebenarnya. Tapi saya mendorong, berikan waktu lebih banyak. Setelah membaca, selidiki. Kalau saya belajar di sekolah teologi, kami diajari gini, untuk mendalami firman. Salah satunya tuh gini, bertanyalah tentang ayat yang kamu baca. Kenapa ya Yesus kok ngomong kalimat ini ya? Kok dia pakai pemilihan katanya ini ya? Kok dia pakai rumah? Di atas batu, kok enggak di atas beton? Kok enggak di atas kayu? Kok batu? Kenapa ya? Emang kalau di atas pasir kenapa? Coba deh, kalau kita taruh sesuatu di atas pasir terus dialiri air, apa yang terjadi? Sudah bertanyalah dengan ayat yang kamu baca. Ini Yesus ngomongnya sama siapa ya? Konteksnya apa? Keadaannya apa? Pada zaman seperti apa? Orang-orang yang hadir di situ siapa aja? Itu membuat saudara makin mendalam. Nanti saudara akan menemukan mutiara-mutiara hikmat yang tidak ditemukan kalau cuma baca gitu. Waktu saudara berikan waktu lebih. Saudara, saya amazed. Kami diajari dengan teknik namanya hermeneutika. Kalau saudara yang sekolah teologi, saudara pasti tahu hermeneutika. Hermeneutika itu ada banyak teknik. Tapi kami baru praktekkan satu aja. Dosen saya bilang begini, semakin banyak waktu yang kau berikan untuk menggali firman, kamu akan menemukan kebenaran-kebenaran yang semakin dalam. Wah, waktu kamu praktek satu perikop digali dalam 1 jam, saudara. Saya kaget. Tadinya saya mau khotbahkan itu. Tapi ya, nanti kapan-kapan lah, biar saya diundang lagi. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 itu saudara, waktu dibedah sampai 1 jam. Ternyata banyak sekali kebenaran-kebenaran yang praktis ada di dalamnya. Itu nggak bisa ditemukan kalau cuma baca aja gitu, saudara. Nggak bisa. Saudara mesti spend waktu. Saudara. Zaman sekarang internet, alat-alat untuk tahu bahasa asli dan lain-lain itu udah gampang dan banyak. Saudara nggak perlu sekolah teologi untuk pakai itu. Gini, saya tahu waktu sudah berkedip-kedip. Saudara berikan saya 3 menit. 3 menit, ini penting. Satu kali saya pelayanan ke Ambon. Habis selesai pelayanan, tim hospitality-nya nanyain saya, Pak, masih ada waktu nih, mau snorkeling gak? Jarang-jarang saya habis pelayanan ditawarin snorkeling. Maulah, kan dia bilang gini, ada tempat yang tidak diketahui banyak orang, terpencil tapi bagus. Mau. Kami pergi ke sana, sepi memang. Terus udah siap-siap kan? Orang Ambon itu saudara, makanya disebut anak laut. Kenapa? Karena mereka bisa menyelam ke dalam 10 meter tanpa pakai alat, cuman pakai badan doang. Itu rata-rata orang Ambon seperti itu. Yang nemenin saya kayak gitu semua. Mereka udah nyemplung semua, saya masih cari-cari. Pak, nyari apa Pak? Ada pelampung gak? Mereka bingung. Ini kan cuma snorkeling. Ngapain pakai pelampung? Saya nggak bisa renang. Oh ya udah. Mereka cariin pelampung, akhirnya kami pakai pelampung. Singkat cerita, snorkeling happy. Berapa bulan kemudian saya diundang lagi ke tempat yang sama. Tapi dalam berapa bulan itu, saya belajar renang. Lumayan, udah bisa ngapung dan gaya kata, lumayan. Ya, nyampe di situ, ditawarin lagi. Habis pelayanan, Pak mau snorkeling lagi nggak? Kali ini saya agak sombong bilang gini, mau, aku udah belajar renang. Mereka langsung gini, mantap. Nyampe lokasi, siap-siap. Mereka udah nyemplung. Saya cari-cari lagi pelampung kan. Mereka nanya, Pak, ngapain? Ada pelampung gak? Mereka bingung. Loh, katanya udah bisa renang. Kok masih pakai pelampung? Iya, saya cuma bisa ngapung. Nah, saya masih takut tenggelam. Soalnya ini laut gitu ya, bukan kolam renang. Laut terus berapa meter itu udah tubir langsung gelap gitu kan. Saya ngeri kan. Ada pelampung gak? Mereka terheran-heran, mereka bengong. Ternyata Bapak Ibu, bagi orang Ambon, kata bisa renang, itu artinya bisa nyelam 10 meter tanpa pakai alat. Jadi waktu saya ngomong, saya udah belajar renang, mereka bilang mantap. Di kepala mereka tuh saya udah belajar diving. Dipikirnya, ternyata saya baru cuman kecipak-kecipak. Saudaraku, banyak orang Kristen cuman kecipak-kecipak, udah happy bisa snorkeling doang, tapi ngerasanya udah dalam. Sama orang Ambon diketawain.
Belum bisa nyelam 10 meter, kamu nggak bisa melihat keindahan di dalam laut. Kamu cuma bisa lihat di permukaan. Tuhan indah nggak di permukaan? Indah. Tapi kalau engkau tahu kedalaman Tuhan lebih dalam lagi, imanmu nggak goyah. Saudara, iman di permukaan cuma mengantarkan engkau mengikut Yesus pada waktu keadaan baik-baik saja. Tapi iman di kedalaman mengantarkan engkau tetap ikut Yesus sekalipun keadaan tidak baik-baik saja. Engkau tidak goyah sekalipun air bah datang. Jadilah dalam, saudara. Makanya kalau ada Bible study, ikut. Kalau ada pendalaman, ikut. Bawa kerohanianmu lebih dalam. Saya tutup dengan statement. Boleh, slide terakhir. Kedalamanmu bersama Tuhan menentukan seberapa tinggi Tuhan bisa angkat hidup kita. Seberapa tinggi Tuhan menaikkan hidupmu ditentukan sedalam apa engkau bersama dengan Tuhan. Ayo saudara, jangan jadi orang Kristen dangkal. Haus, kejar firman lebih dalam lagi. Mau Bapak Ibu Saudara? Yes, mari kita berdoa. Haleluya. Saya terdorong nyanyi sekali Yesus, selamanya Yesus. Tim worship hafal? Bantu karena saya nggak hafal. Terus terang banget. Janjian ada dulu. Langsung refnya saja. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi. Sekali Yesus. Oh Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Sekali lagi mari kita katakan. Sekali Yesus. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali lagi angkat iman. Katakan sekali Yesus. Sampai selamanya. harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. Mungkin kehidupan ini tidak akan menjadi semakin mudah, karena yang jahat akan semakin jahat. Tapi kami tidak akan goyah karena kami berpegang kepada Engkau Tuhan. Kami akan menancapkan hati kami, jiwa kami, dedikasi kami kepada Engkau sedalam-dalamnya. Roh Kudus, tolong kami. Mulai hari ini ketika kami membaca firman-Mu, berikan kami kehausan, rasa lapar yang lebih lagi untuk mengerti lebih dalam. Roh Kudus, Engkau adalah roh yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Karena itu tuntunlah kami, supaya kami mengerti lebih dalam lagi. Setiap kami membaca kalimat demi kalimat menjadi hidup, perkataan-Mu, ilham ilahi itu menjadi semakin hidup kepada kami. Tuhan tuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran itu. Aku menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini ke dalam kuat kuasa pegangan tangan-Mu Tuhan.
Tidak ada ajaran-ajaran lain yang mengombang-ambingkan kami, tapi hanya Yesus Tuhan yang kuat di dalam jiwa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, firman yang kami dengar dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus, melekat dalam roh dan jiwa kami, menjadi kekuatan seumur hidup kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.